Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala nakiran amma qala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa min da'watis subur wa min fitnatil kubur. Masih kita preteli, kita kupas doa Rasul sallallahu alaihi wasallam. Doa mana disarankan oleh Imam Al-Ghazali untuk kita baca di saat kita selesai sholat qobliyah subuh menunggu iqamah. Di antara materi doa yang dilantunkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah wa a'udzu bika min fitnatil kubur. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kubur. Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitab beliau ketika mensyarahi kitab ini Maraqil Ubudiyah inda su'alil malakaini mungkarin wa nakirin. Aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah kubur ketika datang malaikat Allah mungkar nakir mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang pertanyaan itu harus kita yakini akan dihadapi, akan dialami oleh setiap mereka yang dari alam dunia pindah ke alam barzakh, baik dikuburkan atau tidak dikuburkan. Yang tidak dikuburkan semisal mereka yang takdir wafatnya terbakar, hangus jadi debu, atau yang tidak diketahui wafatnya di mana, nggak dikuburkan, tapi hakikatnya sama semuanya dari alam dunia pindah ke alam barzakh, dan mereka semuanya akan mengalami pertanyaan malaikat kubur mungkar dan nakir. Salah satu doa memohon perlindungan dari fitnah kubur maksudnya adalah meminta agar ketika malaikat mungkar nakir datang kita bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Kita mendapatkan sabat, kemantapan iman untuk bisa menjawab itu. Yang bisa menjawab di saat itu bukan orang yang cerdas, yang bodoh lantas pasti nggak bisa, enggak. Cuma orang yang beriman kepada Allah, yang ketika wafat dia tetap istiqomah dalam iman Islamnya, itu yang akan bisa menjawab. Secerdas apapun ketika hidup di dunia, sekuat apapun ingatannya, dia hafal berulang-ulang man rabbuka Allahu rabbi dan selanjutnya, jika dia orang yang tidak iman atau naudzubillah di dunia iman tapi ternyata imannya bengkok, imannya bercampur dengan syirik, otomatis tidak ternilai sebagai orang yang beriman. Dia mati datang mungkar nakir, dia tidak akan bisa jawab. Sebaliknya, walaupun mungkin di dunianya katakanlah naudzubillah dia idiot, ketika dia beriman, keimanannya nggak ada masalah, insya Allah di alam barzakh, di kubur, dia akan lancar menjawab pertanyaan mungkar nakir yang diajukan kepadanya. Jadi fitnah kubur yang dimaksud adalah kita bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar nakir, alias keimanan kita sabit tetap ada dalam diri kita di saat kita mati. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam
Perintah pertama yang Rasul berikan kepada kita yang masih hidup di saat kita menguburkan saudara kita, ini perintah Rasul adalah memohonkan kepada Allah agar dia diberikan as-sabat. Wasallallahu tasbih. Kemantapan untuk bisa menjawab malaikat kubur. Ini perintah Rasulullah kepada kita yang masih hidup di awal mula kita menguburkan saudara kita. Seiring dengan perintah untuk memohonkan ampunan buat dia, almarhum atau almarhumah. An-Hani Maula Utsman ibn Affan. An Utsman ibn Affan radhiyallahu anhu qala kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza fariga min dafnil mayyiti waqafa alaihi faqala istaghfiru li akhikum wasalu lahu tasbih. Mantan budak yang dimerdekakan oleh sahabat Utsman bin Affan. Beliau Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Qala, kata sahabat Utsman alaihi wasallam, idza fariga min dafnil mayyit, kebiasaan Nabi bila selesai menguburkan mayit, kebiasaan Nabi bila selesai menguburkan mayit waqafa alaih, beliau tidak langsung pergi. Beliau diam di sisi kuburan itu. Faqala, seraya beliau sampaikan perintah kepada para sahabat, istaghfiru li akhikum, kalian semua mohonkan ampunan untuk saudaramu ini. Wasalu lahu tasbih, dan mintakan untuknya at-tasbih. At-tasbih, ketetapan iman Islam untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Kalau kita pikir dia sudah dikubur, kita minta ya Allah berikan dia as-sabat, kemantapan iman untuk bisa menjawab pertanyaan malaikat kubur. Jadi permintaan apapun berupa kebaikan-kebaikan ukhrawi buat mereka yang sudah meninggal, ini bagian dari perintah Rasul. Kita minta kepada Allah untuknya, bukan kita minta kepadanya untuk kita, buat kita. Meskipun sebagian ulama membolehkan kita meminta pada seseorang yang sudah mati, tapi yang lain keras menentang, dianggap itu syirik. Bahkan ada saudara kita yang kita minta pada Rasul pun di saat beliau sudah wafat, itu syirik. Ada saudara kita yang seperti itu. Yang jelas dalil qat'iynya, mereka yang membolehkan minta kepada orang-orang yang sudah mati atau menentang, melarang meminta pada orang yang sudah mati, dalil qat'iynya sama-sama tidak ada. Beda dengan kita meminta kepada Rasul alias wasilah dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada saat beliau sudah wafat. Saat ini dalilnya ada. Ada seorang tabi'in yang dia kesulitan untuk bertemu dengan Khalifah Utsman. Namanya juga Utsman, sahabat yang lain Utsman, tapi ini saya lupa namanya. Dia curhat ke salah satu sahabat Nabi. Dia ingin curhat ke Khalifah perihal kehidupannya, tapi susah ketemu Khalifah. Lalu sahabat Nabi ini menyarankan untuk dia membaca doa yang dulu pernah diajarkan oleh Rasul kepada seorang tunanetra yang meminta didoakan kepada Rasul agar dia kembali bisa melihat.
doa wasilah dengan menyebut Rasul. Lalu sang tabi'in ini pulang, dia praktekkan hal itu dengan penuh keyakinan. Dia doa wasilah dengan sebut Rasulullah SAW. Selanjutnya dia berangkat untuk menjumpai Khalifah Utsman. Dia mengalami benar-benar berubah. Penyambutan pengawal Khalifah Utsman dan juga Khalifah Utsmannya sendiri sangat terbuka menyambut dia. Ketika dia pulang dari situ, dia datangi sahabat yang ngajarin doa. Dia tanya, kamu ngomong apa ke Khalifah? Kok tiba-tiba Khalifah menerima aku dengan tangan terbuka? Aku nggak ngomong apa-apa. Jadi wasilah dengan menyebut Rasul saat ini alias sesudah Rasul wafat, ulama-ulama kita tidak mempermasalahkan hal itu, walaupun ada saudara kita yang berbeda. Kesimpulan, kekeh menyatakan sesudah Rasul wafat tidak boleh wasilah pada beliau. Itu urusan khilafiyah. Jadi di hadis dari Hani, mantan budak Utsman bin Affan, dalam sahih, Rasulullah perintahkan kita untuk meminta adalah memohonkan ampunan dan memohonkan at-tasbih, kemantapan di alam kubur dalam menghadapi pertanyaan mungkar nakir. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Doa meminta perlindungan dari azab kubur, meminta perlindungan dari azab kubur merupakan salah satu materi doa yang sering diulang-ulang oleh Rasulullah SAW. Bahkan itu beliau lakukan di akhir sholat beliau sebelum salam. Meminta perlindungan dari azab kubur. Hadisnya sahih. An Urwata bin Zubair Az-Zubair radhiyallahu anhu an Aisyah zawjin Nabi radhiyallahu anha. Akhbaratu, Aisyah menyampaikan khabar hadis kepada Urwah. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fi sholati, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam berdoa di dalam salat beliau, bukan sesudah salat. Berdoa di dalam salat beliau, kalimat doa beliau, Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Allahumma inni a'udzubika minal ma'sami wal maghfirah. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Al-Bukhari 832, Imam Muslim 1353 dan Imam An-Nasai. Dari Urwah bin Az-Zubair dari Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah menyampaikan kepada Urwah, laki-laki dapat ilmu dari wanita. Yang bisa menimbulkan hasrat itu yang jadi masalah. Jadi banyak sahabat-sahabat Nabi yang dalam bahasa sekarang ngaji kepada istri-istri Nabi. Dalam bahasa yang sangat sederhana, bertanya masalah agama kepada istri Nabi. Ini di hadis ini Urwah bin Az-Zubair menerima ilmu dari Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa dalam salatnya.
Rasul tidak katakan kepada Aisyah, aku dalam sholatku membaca, enggak. Tapi Aisyah yang berkata, Rasul berdoa dalam sholat beliau. Artinya dalam doa ini suara Rasul terdengar oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemungkinan besar di sholat malam beliau selalu dilakukan di rumah dalam keadaan hening, enggak ada suara macam-macam. Suara pelan pun sudah terdengar. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Wa a'udzubika min fitnatil masiihid dajjal. Aku pun berlindung kepadamu ya Allah dari fitnah dajjal yang terkutuk. Wa a'udzubika min fatil mahya wal mamat. Aku pun berlindung padamu ya Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Fitnah kehidupan, seseorang yang terfitnah boleh jadi semula akidahnya lurus lalu menyimpang. Itu terfitnah. Lebih parah dari itu, semula dia muslim, sebelum mati dia murtad. Terfitnah dalam kehidupannya. Wa fitnatil mahya mamat, fitnah kematian, maksudnya tadi di alam kubur, malaikat mungkar nakir datang mengajukan pertanyaan, dia ditanya kok gak bisa jawab, berarti dia gagal dalam fitnah kubur, fitnah kematian. Allahumma inni a'udzubika minal ma'thami wal magharam. Ya Allah, aku berlindung padamu dari dosa dan terlilit hutang. Rasul mempraktekkan, senantiasa mempraktekkan doa yang kalimatnya ya Allah, aku berlindung. Beliau sendiri yang berlindung dari siksa kubur dan lain sebagainya. Di hadis yang lain, beliau perintahkan para sahabat untuk juga memohon perlindungan dari siksa kubur. Beliau terlebih dahulu praktekkan. Siti Aisyah menginformasikan kepada para sahabat yang lain. Enggak tahu apakah para sahabat tidak merespon atau apa. Pada akhirnya Rasul perintahkan. Andaikan begitu para sahabat tahu Rasul senantiasa memohon perlindungan dari siksa kubur, dan sahabat pun langsung mempraktekkan, dan itu diketahui Rasul, andaikan seperti itu, saya yakin Rasul tidak akan lagi nyuruh sahabat mohonlah perlindungan dari siksa kubur. Rasul praktekkan untuk diri beliau sendiri terlebih dahulu. Ketika selanjutnya kok beliau perintahkan para sahabat untuk juga memohon perlindungan dari siksa kubur, kemungkinan respon para sahabat tidak terlalu mengembirakan beliau. Makanya langsung beliau sampaikan hadis dalam bentuk kalimat perintah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu Ista'idu billahi min adabi jahannam. Ista'idu billahi min adabil qabri. Ista'idu billahi min fitnatil masihid dajjal. Wasta'idu billahi min fitnatil mahya wal mamat. Ista'idu billah min adabi jahannam. Kalian semua mohonlah perlindungan pada Allah dari siksa jahannam. Ista'idu billah min adabil qabr. Mohonlah perlindungan pada Allah dari azab kubur. Mohonlah perlindungan pada Allah dari fitnah dajjal yang terkutuk.
Mohonlah perlindungan pada Allah dari fitnah kehidupan dan kematian. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi, kata beliau, hadisun hasan sahihun. Hadis hasan sahih. Jamaah dan Allah mayyakum ajmain. Nah, itu salah satu yang wajib kita yakini. Wajib kita yakini adalah adanya azab kubur. Apa bentuk azab kubur itu? Hadis Rasul pun banyak menguraikannya. Boleh jadi salah satu wujud azab kubur mereka yang dikubur Allah perlihatkan. Nanti di hari kiamat tempatnya neraka, pagi, siang, sore, malam diperlihatkan terus, nanti dia akan disiksa di neraka. Itu juga sudah merupakan azab kubur. Boleh jadi itu salah satu wujud azab kubur. Enggak cuma itu. Buat orang-orang kafir azab kubur, ada dalam hadis hasan Rasul sebutkan itu, mereka akan dililit oleh 99 ular at-tinnin. Boleh jadi Bapak Ibu kalau dengar ular at-tinnin, ini orang-orang kafir di kuburnya akan dililit oleh 99 ular at-tinnin. Rasul tanya sahabat, atadru nama tinnin, kalian tahu enggak apa at-tinnin? Para sahabat enggak ada yang tahu. Rasul jelasin, at-tinnin adalah ular yang satu ekornya memiliki 7 kepala, akan melilit dan mematok-matok jenazah mayat orang kafir sampai hari kiamat. Itu hadis hasan. Jamaah dan Allah mayyakum ajmain. Rasulullah demikian serius berdoa memohon perlindungan kepada Allah dari azab kubur, tiada lain karena Allah izinkan kepada beliau, izinkan untuk beliau untuk bisa mendengarkan dan mengetahui siksa kubur dari masing-masing orang. Yang sering disampaikan yang mendengarkan azab kubur selain manusia dan jin, binatang dengar. Itu betul, hadisnya sahih. Bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun diizinkan oleh Allah untuk mengetahui dan mendengar azab kubur, hadisnya pun sahih. Jadi yang mendengarkan azab kubur selain binatang juga Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai salah satu dari sekian banyak mukjizat beliau. Jadi kalau beliau sangat-sangat sungguh-sungguh dalam memohon perlindungan dari azab kubur, karena beliau mengetahui sahabat-sahabatnya yang sudah lebih dulu dikuburkan, orang-orang kafir yang sudah lebih dulu dikuburkan, akan beliau tahu, mendengar. Kita nggak perlu harus lebih dulu dengerin siksa kubur untuk berdoa sungguh-sungguh mohon perlindungan dari azab kubur. Saya yakin kita semua mengimani betul apapun yang disampaikan oleh Rasul, bahwa itu benar. Ketika Rasulullah memberitahukan pada kita berapa dahsyatnya, betapa dahsyatnya kita kubur, harusnya saya yakin kita semua nggak ragu, memang siksa kubur itu sangat mengerikan. Bahwa Rasul mengetahui dan mendengar siksa kubur. An Zaid bin Sabit radhiyallahu an, dari sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu an. Bismillah.
Qala, beliau berkata, bainama Nabi sallallahu alaihi wasallam fi ha'itin li Bani Najjar. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di samping temboknya kabilah Bani Najjar. Jadi kabilah-kabilah dulu masing-masing kabilah wilayahnya itu di tembok. Kata Zaid bin Sabit, suatu hari Rasulullah berada di samping tembok kabilah Bani Najjar. Ala baglatin lahu, saat itu beliau di atas keledai beliau. Wa nahnu ma'ahu, kami para sahabat diantaranya Zaid bin Sabit mengiringkan beliau. Idhadat bihi, tiba-tiba keledai beliau berontak. Fakadat tulki, berontak sangat kencang, nyaris Rasul terlempar punggung keledai itu. Ketika keledai sudah terkena ternyata di dekat situ atau 5 atau 4 perawi hadis ragu. Keledai yang ditunggangi Rasul begitu sampai di dekat di samping tembok kabilah Bani Najjar, tiba-tiba berontak, nyaris melemparkan Rasul. Begitu keledai sudah anteng, ternyata di situ ada beberapa kuburan tua, 6, 5 atau 4. Faqala, Rasul tanya, man ya'rifu ashaba hadhil akbur, di antara kalian ada nggak yang tahu siapa ini sahibul kubur ini, siapa orang-orang yang dikubur di sini? Faqala rajulun, ada salah satu sahabat yang mengiringkan beliau, tidak disebutkan namanya, dia menjawab, aku tahu Rasul, siapa mereka. Qala, Rasul tanya, famata mata haulai, kapan mereka mati? Qala, orang itu jawab, matu fil isyraq, dia mati di masa-masa syirik. Faqala, lantas Rasul menyampaikan, inna hadhil ummata yubtala fi kuburiha, sesungguhnya umat ini diuji atau dikenakan bala di dalam kuburnya. Falawla alla tadafanu la da'autullaha ay yusmi'akum min adabil qabril ladzi asma'u minhu. Andaikan aku tidak khawatir kalian selanjutnya tidak mau menguburkan saudara kalian, andaikan aku tidak khawatirkan kalian gak mau jadi penggali kubur, niscaya aku akan meminta kepada Allah agar Allah perdengarkan apapun yang terjadi di dalam kubur kepada kalian, sebagaimana hal itu Allah perdengarkan kepadaku. Ini hadis riwayat Imam Muslim, nomor hadis 7392. Imam Ahmad, Imam Muslim. Andaikan aku tidak takut kalian selanjutnya nggak mau lagi menguburkan saudara kalian, aku akan minta pada Allah agar diperdengarkan pada kalian hal-hal yang terjadi di alam kubur sebagaimana Allah perdengarkan kepadaku. Jadi yang bisa mendengarkan siksa kubur, pertama binatang, kedua Rasulullah. Enggak cuma binatang, manusia dan jin tidak ada yang bisa mendengarkan hal ihwal yang terjadi di alam kubur. Setelah Rasul sampaikan hal ini, summa aqbala alaina biwajhi, lalu Rasul menghadap kepada kami.
Saat yang tadi Rasul sampaikan, beliau masih menghadap ke arah kuburan. Selanjutnya Rasul menghadap kepada kami para sahabat yang mendampingi beliau. Faqala, lalu beliau berwasiat, berpesan kepada para sahabat, ta'awwadu billahi min adabin nar. Kalian semua jangan pernah putus memohon perlindungan pada Allah dari siksa neraka. Qalu, para sahabat langsung menjawab, na'udzu billahi min adabin nar. Kami berlindung pada Allah dari siksa neraka. Faqala, Rasul lanjutkan, ta'awwadu billah min adabil qabri. Mohon perlindunganlah kalian pada Allah dari siksa kubur. Kalau para sahabat pun menjawab, na'udzu billah min adabil qabri. Kami berlindung pada Allah dari siksa kubur. Rasul sampaikan lagi, ta'awwadu billah minal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Kalian semua mohonlah perlindungan pada Allah dari minha wa ma batan. Lanjutkan, ta'awwadu billah min fitnatid dajjal. Kalian semua mohonlah perlindungan kepada Allah dari fitnah dajjal. Para sahabat kembali merespon, na'udzubillahi min fitnatid dajjal. Jamaah dan Allah yakum ajma'in. Ini hadis sahih. Jadi Rasul berkali-kali beliau pribadi berdoa mohon perlindungan dari siksa kubur, dan berkali-kali pula beliau perintahkan para sahabat untuk juga memohon perlindungan dari siksa kubur. Rasul enggak cuma melihat apa-apa yang terjadi di alam kubur. Mukjizat beliau pula, beliau melihat surga dan neraka. Beliau melihat surga dan neraka. Hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 989 dan Imam An-Nasa'i. An Anasin radhiyallahu anhu qala. Dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Shalla bina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dzata yaumin. Suatu hari Rasul memimpin salat bersama kami. Falamma qadas salata, ketika selesai salat, begitu salam, aqbala alaina biwajhihi. Rasul langsung memutar pandang, arah pandang dengan menghadap kepada kami para jamaah. Banyak imam-imam saat ini mempraktekkan ini. Selesai sholat langsung memandang ke jamaah. Dia lupa atau kurang teliti mempelajari hadis. Rasul selesai sholat akan memandang ke arah jamaah apabila beliau akan menyampaikan sesuatu. Silahkan teliti hadis, silahkan cek hadis. Ketika selesai sholat belum menghadap ke jamaah, pasti akan dilanjutkan dengan menyampaikan sesuatu. Jika tidak menyampaikan sesuatu, beliau merubah arah pandangnya dari arah kiblat ke arah kanan. Walaupun memang nggak ada masalah, karena nggak ada kewajiban selesai sholat langsung menghadap ke kanan, nggak ada kewajiban itu. Hanya saja karena itu dilakukan oleh Rasul terus menerus, difahami selesai sholat menghadap ke kanan itu sunnah. Ketika tetap menghadap ke arah kiblat, dia tidak dapat sunnah. Ketika memandang ke jamaah padahal tidak bermaksud menyampaikan sesuatu, juga tidak mendapatkan sunnah. Boleh jadi mereka yang selesai sholat langsung menghadap ke belakang, ke jamaah, padahal tidak akan menyampaikan sesuatu. Boleh jadi ada hadisnya yang saya belum tahu.
Yang sudah saya ketahui, Rasul menghadap ke belakang selesai sholat bila akan menyampaikan sesuatu. Jika tidak menyampaikan sesuatu, beliau memandang ke kanan. Termasuk hadis ini. Kata sahabat Anas bin Malik, suatu hari Rasul salat bersama kami. Selesai salat, Rasul menghadap kepada kami. Faqala, selaya beliau sampaikan, ya ayyuhan nas, inni imamukum. Fala tasbiquni bil ruku'i wala sujudi wala qiyami wala bil insiraf. Wahai manusia, aku ini adalah imam kalian. Aku imam kalian, jangan kalian mendahului aku dalam ruku, dalam sujud, dalam bangun berdiri, juga dalam menyelesaikan sholat. Jangan Rasul belum salam besar duluan. Rasul sampaikan, ketika boleh jadi saat itu terjadi ada yang dahulu beliau. Apa yang terjadi hal-hal buruk dulu sampai saat ini, sampai kiamat akan lebih sering terjadi. Saya mengalami langsung, ada jamaah yang saya tahu, saya salam baru sekali, dia udah tuntas. Akhirnya ketika jamaah itu datang, saya siasati dengan salam ke kanan, saya tidak suarakan. Ke kiri baru Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk menyiasati makmum yang selalu ingin membalap imamnya. Masjid yang depannya itu keramik bening, licin, imam bisa ngeliat makmum, itu kadang ketahuan. Wah, itu imamku itu selalu dulu itu. Ketika imam sadar makmumnya ada yang mendahului imam, imam harus berusaha, harus punya kiat bagaimana mengatasi hal itu. Kadang diomong, boleh jadi saat itu dia ingat, pada prakteknya nanti sholat lupa lagi. Ini di hadis ini Rasul katakan, aku ini imam kalian, jangan mendahului aku dalam ruku, dalam sujud, dalam berdiri, dan juga dalam menuntaskan sholat. Kok Rasul tahu? Padahal saat itu nggak ada masjid pakai keramik bening. Ini mukjizat Rasul yang lain. Fa inni arakum amami wa min khalfi. Aku bisa melihat kalian. Kalian yang di depanku dan juga kalian yang di belakangku. Ini mukjizat Rasul. Rasul madhab ke sana, di belakang siapa-siapa, Rasul tahu. Sama seperti mereka yang ada di depan beliau. Summa qala, lalu beliau lanjutkan, walladzi nafsu Muhammadin biyadi la ra'aitum ma ra'aitu la dhahiktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Muhammad ada dalam kekuasaannya. Andaikan kalian melihat seperti yang aku lihat, andaikan kalian dapat melihat hal-hal yang aku lihat, pasti dalam kehidupan ini kalian akan sedikit ketawa, banyak menangis. Andaikan kalian bisa melihat hal-hal yang aku lihat, pasti dalam kehidupan di dunia ini kalian akan sedikit sedikit ketawa dan banyak menangis. Qalu wa ma ra'aita ya Rasulullah. Para sahabat pun bertanya, wahai Rasul, apa sih yang kamu lihat dan kami nggak dapat melihat? Kata beliau, ra'aitul jannata wan nara. Aku diizinkan oleh Allah dapat melihat surga dan neraka. Ini hadis riwayat Imam Ahmad, Imam Muslim 989 dan Imam An-Nasa'i.
Dalam syarah Sahih Bukhari yang ditulis oleh Imam Ibnu Battal, beliau jelaskan ada kemungkinan Rasul melihat surga neraka itu melalui mimpi yang Allah mimpikan, Allah ilhamkan kepada beliau. Jadi jamaah dari Allah ya kemarin, Rasulullah selalu memohon perlindungan dari adab kubur. Padahal beliau sudah dapat jaminan dari Allah seluruh dosanya diampuni. Wajib kita yakini itu. Beliau pun sudah dapat jaminan dari Allah untuk tidak disiksa, baik di kubur, lebih-lebih di akhirat nanti. Itu pun beliau masih selalu mohon perlindungan dari siksa kubur. Bagaimana dengan kita yang belum punya jaminan sedikit pun? Wallahu a'lam bishawab.